Selamat datang di Star Podcast dan kali ini kita bakalan berbincang seru karena ini ada salah satu komunitas yang pokoknya ini perannya sangat luar biasa sekali dan tentunya kita bakal berbicara berdiskusi juga terkait dengan berbagai isu. Terutama ini untuk kamu kaum hawa atau perempuan ini pasti akan relate deh dengan yang dialami oleh Sobat Gamers terutama para wanita-wanita. Sudah ada Woman Choice, aku perkenalin dulu. Ada Diana dan juga Saskia. Luar biasa, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kakak apa kabar? Alhamdulillah aku juga baik. Senang banget hari ini karena ini perdana ya untuk ngobrol bareng komunitas di Star Podcast sendiri dan sekalinya perdana ini udah isunya menarik nih untuk kita dan berat ya terutama ya. Oke, jadi aku mau tanya dulu untuk Woman Choice ini bisa digambarkan nggak? Gambaran misalnya komunitas ini bergerak dalam bidang apa dan kenapa bisa muncul gitu komunitas ini. Oke. Jadi Women Choice sendiri ini kan berdirinya tanggal 7 Maret ya 2022 ya betul. Dan fokus kita itu ada di dua bidang sebenarnya. Ada di self development dan women empowerment. Tentunya juga alasannya mungkin udah jelas ya di zaman sekarang gitu. Isu-isu women empowerment itu lagi hangat diperbincangkan dan menurut kami yang bergerak di bidang ini memang sudah banyak yang bicara tapi mungkin kita bisa nih jadi sesuatu yang berbeda dan membuka space yang lebih besar lagi untuk isu ini bisa lebih didengar gitu. Mungkin Saski ada tambahan? Sebenarnya poinnya sama sih kayak Kak Diana. Mungkin walaupun isunya sudah hangat diperbincangkan, tapi membuka ruang-ruang kayak nggak bisa kebanyakan ruang untuk membicarakan soal isu ini. Jadi menyediakan ruang yang aman untuk perempuan berekspresi diri dan bercerita dan saling bantu satu sama lain itu sangat penting untuk kita. Gitu. Wah, jadi salah satu isu yang diangkatnya itu artinya sesuatu hal yang dekat mungkin ya dengan terutama dengan wanita ya, dengan isu-isu wanita atau pada umumnya di lingkungan masyarakat itu sendiri. Jadi munculnya di tahun 2022 berarti waktu pandemi ya, waktu masih Pandemi. Itu gimana tuh bisa dirancangnya sampai bisa terbentuknya itu pada awalnya? Oke. Jadi sebenarnya foundernya dari Makassar dan lain-lain itu awalnya ngajak dulu teman-teman dekatnya di kampus kayak gitu untuk yuk kita sama-sama bikin organisasi ini kayak gitu. Terus setelah mulai terbentuk udah mulai jalan kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan di bulan Agustus itu baru kita open recruitment nih untuk batch 1 buat menjangkau lebih banyak lagi orang buat ikut ke komunitas kita kayak gitu sih. Sejauh ini sudah ada berapa anggota? Kurang lebih udah ada 64 ya dan masih eksis ya untuk 1 tahun ini karena 1 tahun itu buat komunitas ya sebenarnya apalagi yang baru memulai itu memang susah-susah gampang untuk mengatur kalian sendiri. Tapi dari terutama untuk Diana dan juga Saskia yang bergabung dengan Women Choice sendiri ada misi tersendiri gak pada saat itu kenapa bisa memilih untuk bergabung? Kalau dari aku sih awalnya emang nggak sengaja aja muncul di IG gitu kan kayak kebetulan sekolah aku juga emang encourage kita untuk join komunitas baru kan untuk networking gitu. Aku menarik nih kayaknya dan awalnya sih mikir masih dikit gitu kan kayak masih kosong-kosong gitu tapi justru itu kekosongan itulah yang membuat aku ya marilah aku kalau aku masuk nih akan aku isi gitu dan mungkin dari sebelum join juga aku udah interestnya di isu perempuan juga kali ya jadi aku rasa kayaknya seru gitu bisa bergabung dengan perempuan-perempuan lain yang memiliki visi yang mirip atau yang sama gitu sih Kak. Nah itu dia karena susah ya untuk mencari satu circle kita punya tujuan yang sama punya visi yang sama dan memperjuangkan sesuatu hal yang ibaratnya berjuangnya bareng-bareng lah untuk mencapai goals tersebut. Kalau dari Diana sendiri? Oke. Kalau waktu itu kan aku ikutnya kebetulan lagi tingkat akhir ya Kak. Jadi agak kosong juga nih kegiatannya bingung. Terus waktu itu aku emang udah kenal sebelumnya sama foundernya dan diajak, yuk mau nggak ikut gitu. Terus waktu diajak, oh ya boleh karena emang sebelumnya juga mungkin hampir sama kayak Saski juga aku sedikit banyak bergerak juga di bidang ini tapi di organisasi lain kayak gitu. Aku masih jadi ya udah deh anggota-anggota aja. Terus waktu dapat kesempatan nih untuk di sini untuk berkontribusi lebih, mengambil peran yang lebih, kenapa enggak gitu, why not? Jadi aku ambil juga. Okay. Peran dari Diana sendiri di Women Choice berarti lebih ke manajernya content writer. Manajernya content dan Saskia 3 sama 6. Saya pegawainya. Udah kayak ini ya sistem pekerjaan ya gitu ya. Ada manajer dan juga pegawai gitu ya. Tapi berarti kamu lebih ke content writer berarti ya? Ya, menulis. Content writer. Lebih sering apa yang ditulis dan menurut kamu
ini jadi apa yang perlu dibahas gitu? Mungkin kalau aku sih macam-macam ya, karena tapi masih harus di dalam dua topik yang utama itu, women empowerment dan self development. Kalau aku sih karena orangnya suka buku dan kebetulan juga suka nulis gitu ya. Jadi kebanyakan aku suka bahas tentang buku yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, tentang women empowerment dan self development. Beberapa kali sih aku nulis juga tentang filsafat, tapi filsufnya filsuf perempuan gitu. Karena mungkin itu menarik ya, banyak banget gitu teman-teman aku mungkin yang bacanya filsafat Rusia atau apa Prancis, tapi selalu filsufnya itu laki-laki gitu. Dan jadi frameworknya jadi berbeda gitu. Makanya menarik saat aku mengangkat isu itu di tulisan aku yang dipublish di Women Choice gitu. Salah satu buku favorit dari kamu sendiri apa tuh? Salah favorit aku apa ya? Mungkin kalau harus pilih sih Normal People, ditulis sama Sally Rooney, itu favorit aku sih. Normal People ya. Dan ya apalagi di RSK. Kalau aku sendiri ya, ini aku sedikit bercerita aja. Nah, aku sendiri sih untuk baru baca buku itu kan ada beberapa, terutama yang paling benar-benar nyangkut di kepala itu filosofi teras. Oh ya. Dan salah satu pembahasannya ada tentang filsafat juga ya, terutama stoikisme. Secara penjelasan mungkin lebih kepada kita fokuslah terhadap sesuatu hal yang kita bisa kendalikan, dan apa yang dari luar kendali kita ya itu memang udah terjadi gitu. Tapi ya tetap gitu, kita punya fokus tersendiri lah. Nah, tapi menarik sih berbicara soal filsafat juga kan, bahwa tujuannya untuk membedah setiap permasalahan kan, menjawab setiap permasalahan juga. Menurut kamu ada nggak ibaratnya permasalahan yang sampai saat ini tuh masih sulit gitu untuk diperjuangkan, terutama di ranah-ranahnya isu perempuan gitu? Menarik sih itu, karena sebenarnya dari dulu juga masih susah ya isunya, apalagi kita lihat di masyarakat kita pun yang stereotipnya cukup kenceng gitu ya, patriarchal society gitu. Dan juga mungkin kemarin aku juga sempat nulis buku kan, dan aku ngebahas juga tentang bagaimana ya dengan konstruk sosial yang seperti ini, dengan konstruk ekonomi yang seperti ini, dengan sistem kapitalis let's just say gitu ya, itu tuh jadinya kalau bahasa Sundanya kekait semuanya tuh. Jadi kita tuh harus beneran butuh waktu dan dedikasi untuk mengulur benang itu satu-satu sampai dia jadi benang yang lurus tanpa ada yang kekait gitu sih Kak sebenarnya. Simplifikasinya sih gitu. Tapi itu bukan sesuatu hal yang mudah juga ya kalau Mudah susah. Dan ya sekalipun mungkin ada beberapa, pasti akan ada tantangan, entah karena lebih kepada kultur nggak sih, lebih kepada mungkin mindset dari masyarakat Indonesia nggak sih, sehingga kita mau perjuangkan itu selalu dibentur-benturkan dengan hal lainnya gitu. Iya sih, pasti sih. Dan ya berat juga ya sebenarnya, apalagi soal Oke, kita lanjut ke masih berkaitan dengan Women Choice. Nah, dari terciptanya Women Choice, baik lagi ada dua fokus ya, self development dan tadi satu lagi Women empowerment. Oke, dan dari dua fokus itu, kenapa dua itu yang dipilih? Oke. Karena menurut aku saling berkaitan ya. Iya. Ketika kita mau menggerakkan atau menyuarakan tentang women empowerment, itu pasti berhubungan juga tentang self development dari perempuan itu sendiri gitu. Menurut kami, ketika kita mau membuat perubahan dari empowerment woman-nya, tapi kita nggak dibarengi nih dengan self development-nya, dengan perkembangan dari dalam dirinya, entah itu dari skill, soft skill, hard skill, itu bakal lebih susah gitu menuju ke arah sana. Makanya dari foundernya pun kayak ya udah nih, ini dua topik yang emang berkaitan dan bisa sekiranya kita jadikan tema dari si organisasi kita ini sendiri gitu. Dan dua topik itu masih terus coba diulik lah ya, untuk coba ya karena kan masalah pasti isunya berbeda-beda, tapi kayaknya masih isu yang berbeda-beda tapi masih ada terkaitan gitu ya, dengan nah itu gitu di benang merahnya. Menarik sih. Dan ya kembali lagi, ini bukan jadi tugas yang mudah juga. Tapi di sisi lain aku sendiri ya merasa salut karena masih ada anak-anak muda terutama. Masih ada anak-anak muda yang dia bersedia untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya atau terkait dengan si isu wanita sendiri. Kalau dari kalian sendiri ada harapan tersendiri nggak sih? Misalnya nih, idealnya nih, katakan idealnya harusnya seperti apa gitu? Kalau dari aku sih mungkin mau mengutip salah satu speech yang pernah diantarkan oleh Emma Watson di UN Women kalau nggak salah. Jadi memberikan bukan hanya gender equality tapi equity. Equity itu gimana ya menggambarkannya?
misalnya nih aku dan ada satu anak kecil, let's say anak TK gitu, kita tuh mau nonton bola misalnya, tapi ada satu benteng lah, anggap bentengnya setinggi gini, ya aku nggak butuh bantuan dong untuk melihat pertandingan itu karena aku cukup tinggi. Tapi anak kecil itu butuh kursi misalnya untuk dia naik dan dia melihat. Nah, porsi dan posisi kursi tersebut lah yang harus kita bijak-bijak atur. Jadi bukan masalah oh ya pendapatan perempuan laki-laki sekian sama A gitu, posisinya harus sama-sama semuanya menjadi CEO, enggak juga sih. Dan memberikan perempuan, laki-laki, siapapun itu kesempatan dan dukungan yang sama. Dan hak yang sama tentunya ya. Pasti. Aku pernah lihat ya meme-nya tuh yang ya anak kecil nonton Iya. bola pakai yang pertama kan kalau misalnya kursinya rata Equal katanya. iya. Tapi kalau misalnya memang dengan porsi yang tepat mungkin ya, porsi yang tepat, semua bisa merasakan hal itu. Betul sekali. Berarti mungkin poinnya di situ berarti. Iya. Oke. Dari kalian sendiri ada nggak sih kayak salah satu hal yang seru atau misalnya salah satu hal yang momen terbaik gitu selama ikut dari Women Choice ini? Momen terbaiknya mungkin waktu ini ya, webinar kita jadi punya ada segmen First Class namanya. Itu First Class Vol 2 yang ngundang foundernya dari Vintage House Indonesia, Kak Saskia Nandina namanya. Itu benar-benar momen terbaik sih karena audiens yang kita engage pun ternyata di luar ekspektasi banyak juga. Terus juga kita bisa dapat brand yang mau jadi brand partner dari Tavi. Terus dari brand Vintage House juga udah mau jadi brand partner kita sih kebetulan di situnya gitu. Jadi menurut aku itu salah satu momen terbaik aku selama di Women Choice. Kalau aku banyak sih ya, cuman mungkin di akhir-akhir ininya sih baru ngelihat yang ada teman-teman baru juga kan di batch yang kedua ini, ngelihat semangatnya sih. Maksudnya aku seneng banget saat aku melihat semangat dan antusiasme teman-teman itu sama besarnya dengan aku gitu. Jadi situ aku wah aku punya platform nih, aku punya, maksudnya awalnya tahu cuman baru kasar realnya tuh saat itu sih kan. Untuk sekarang nih lagi ada isu apa nih yang kalian bahas yang dekat-dekat ini? Kalau isu spesifik belum ada, cuma kalau event ada nih. Bentar lagi kita mau bahas tentang International Women's Day di tanggal 8 Maret dan persiapannya udah dimulai dari sekarang kayak gitu. Semoga bisa sukses ya. Amin. Untuk persiapannya dan ya tentu ya sekali lagi ya tanpa memandang sebuah perbedaan baik itu pria maupun wanita, pada dasarnya kan punya kesempatan yang sama gitu dan kita tidak ada salahnya untuk bisa terus mencoba. Ini aku sebenarnya dari perspektif laki-laki sebenarnya agak ini ya, agak ragu gitu untuk mengulik-uliknya karena memang setiap orang kan punya perbedaan, maksudnya pandangan masing-masing. Terkadang bagaimana cara laki-laki memandang wanita termasuk dari wanita memandang laki-laki gitu. Jadi ya itu kan dua perbedaan yang sebenarnya bukan untuk jadi apa ya, siapa yang harus dominan. Jadi perbedaan itu kayak sesuatu hal yang saling menguatkan gitu. Kan warna itu nggak akan indah ya kalau misalnya cuma ada satu warna, akan indah kalau ada beragam warna tapi bisa nyatu gitu. Nah itu dia. Oke. Ini aku penasaran juga dengan komunitas Women Choice sendiri dan mungkin ada nggak sih sejenis kayak pelatihan terutama kepada anggotanya atau kepada terjun langsung gitu kepada masyarakat, terutama yang sesuatu hal yang relate lah dengan teman-teman kita gitu. Oke. Kalau yang untuk terjun langsung ke masyarakatnya belum ada sih, cuman untuk upgrading kelas dari internalnya itu ada. Jadi kita sering adain namanya upgrading class untuk internal member. Itu tuh misalnya nih, kita dari content writer, nanti kita bakal manggil writer-writer dari luar yang mungkin sudah pernah mempublish buku dan lain-lain untuk membagi tips and triknya atau mungkin bagi ilmunya deh ke kita gitu buat belajar di content writer. Di desain pun sama, di tim desain dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi karena udah eranya kolaborasi mungkin ya. Iya, Jadi supaya lebih, ya itu ya kalau komunitas tidak berkolaborasi itu kayaknya susah ya. Iya sih benar ya. Jadi memang perlu ada ya itu berkesinambungan, berkelanjutan dan di tengah-tengah ya pasti akan saling membutuhkan kan pada dasarnya itu gitu. Oke. Ini deh aku mau tanya soal isu perempuan ya. Untuk yang kalian sendiri kan sekarang banyak ya ibaratnya ya mohon maaf gitu ya yang dia menunjukkan kevulgarannya dan segala macam lainnya. Terus di sisi lain juga ya banyak sesuatu hal yang
mengundang terutama hawa nafsu laki-laki. Nah ini yang agak bahaya juga. Nah aku penasaran juga kenapa orang bisa melakukan hal seperti itu gitu, terutama di media sosial ini gitu, di TikTok ini, dari pandangan kalian. Itu sebenarnya masalah yang cukup kompleks juga ya, karena pasti ada aku yakin setiap orang punya alasan dan prinsip mereka masing-masing dalam apa yang menurut mereka oke untuk mereka upload di media sosial atau dan ya seperti itulah ya. Mungkin kalau tentang topik yang itu sih menurut aku memang preferensi orang pribadi aja sih, tapi yang menjadi masalah itu menurut aku saat udah terjadi kekerasan tapi jadinya victim blaming kan. Kemarin juga sempat ada post kita yang membahas tentang itu. Jadi sebenarnya bukan berarti aku personal ya, pokoknya aku personal pun mengatakan bahwa misalnya orang posting yang seperti itu hal yang bagus pun aku rasa tidak sih ya. Cuman balik lagi kita harus menghargai kalau kita tuh hidup di zaman modern yang semua orang berhak untuk memiliki opini dan ekspresi masing-masing. Kalaupun itu tidak cocok dengan kita ya kita hindari aja gitu, karena ya kayak stoicism yang bisa kita kontrol aja gitu. Nah itu nyambung lagi. Aku menyambung ke situ juga gitu kan. Iya benar, karena bisa jadi memang karena backgroundnya mungkin ya. Iya banyak faktor sih. Tapi bentar, aku pingin nge-bridging ke sana sebenarnya. Faktor yang menjadi sesuatu hal yang berat dari kalian, mungkin perspektif dari teman-teman, apa yang paling berat yang dialami oleh wanita? Apakah memang faktor ekonomi atau mungkin ya itu salah satu hal ya, atau keluarga atau lingkungan kah, atau misalnya mindset dari masyarakat itu sendiri gitu, yang jadi salah satu tantangan terbesar sehingga arahnya jadi kemana-mana gitu. Semuanya sih berkaitan sih ya. Semuanya pasti berkaitan karena ya namanya manusia kan pasti saling berkolerasi gitu isunya. Dimana isu keluarga gitu kan, mestinya keluarganya punya mindsetnya kalau perempuan tuh harus A, B, C, D gitu. Nanti dia keluar ke dunia kerja akan mempengaruhi penghasilan dia. Nanti dia mestinya berumah tangga, nanti hubungan dia pun akan berhubungan dengan itu. Jadi mungkin akarnya sih ya menurut aku sih di mindset masyarakatnya sih. Kalau misalnya bisa ada pergeseran secara kultural, otomatis yang lainnya pun akan berkesinambungan gitu menurut aku sih. Tapi kayaknya kalau misalkan emang dari cultural juga susah sih sebenarnya. Iya. Budaya kita ketimuran dan emang sangat patriarkal jadinya. Iya begitu. Susah. Nah itu ya balik lagi berarti kepada kultur dari masyarakat itu sendiri ya, dan di mana budaya atau kultur tersebut akan berpengaruh juga ya terhadap pemikiran setiap masing-masing dari individu. Wah luar biasa ya, obrolannya sangat berat sekali. Aku baru podcast pertama udah menemukan salah satu isu yang menarik, dan yang pasti aku berharap sih semakin tidak hanya Women Choice tapi makin juga banyak komunitas yang juga punya fokus yang sama, punya pemikiran yang juga isu terkait dengan pandangannya seperti apa, karena semua kan berhak berbicara, apalagi di negara yang demokratis ini, tanpa memandang suku, agama, dan juga berbagai aspek lainnya. Terutama mungkin yang jadi berpengaruh juga kan perbedaan pandangan politik kadang juga berpengaruh juga gitu. Tapi aku mau tanya ini sebelum nanti kita ke closing. Menurut kalian kan sekarang banyak ya, terutama kepemimpinan di zaman-zaman sekarang yang didominasi oleh perempuan. Seperti contohnya di beberapa bupati dan juga gubernur sudah banyak banget lah untuk yang perempuan sendiri. Nah, di sisi lain ada sentimen tersendiri gitu bahwa idealnya ya pemimpin adalah laki-laki. Nah, pandangan kalian itu seperti apa gitu? Kalau menurut aku pasti itu munculnya gara-gara perempuan dianggap lebih sentimen, lebih menggunakan feeling gitu dalam memimpin. Tapi aku pernah dengar satu kata-kata yang kayak gini, having a wider capacity to feel is actually what makes us as a woman is better than men gitu. Misalnya dalam memimpin dan lain-lain. Karena menurut aku sendiri, ketika kita bisa menyeimbangkan nih penggunaan feeling sama logik kita dalam memimpin, itu akan membuahkan sesuatu yang lebih baik gitu loh ke sekitarnya, kayak gitu sih. Kalau mungkin Saski? Kalau dari aku setuju sih, karena sebenarnya paham tentang bagaimana peran empati dan emotion sensitivitas di dalam peran sebagai pemimpin itu harus dirubah. Karena dan buktinya pun aku baca juga kok banyak riset yang buktikan kalau pemimpin perempuan pun lebih bisa memimpin secara lebih holistik. Salah satu contoh yang paling paling aku kagumi sih Prime Ministernya New Zealand ya yang baru resign itu.
soalnya dia tuh salah satu pemimpin yang paling efisien mengatur negaranya saat pandemi dibandingkan banyaknya negara yang dipimpin oleh laki-laki. Karena dia mungkin sisi domestik dari si struggle negaranya pun dia melihat gitu. Jadi keholistikan dalam individu pemimpin itu yang menjadi satu hal yang pentingnya itu sih, regardless gender dia apa gitu sih kan. Luar biasa. Jadi memang bagaimanapun kalau misalnya bicara idealnya kita bedah gitu, sosok kepemimpinan salah satu sifat dari wanita itu justru dibutuhkan oleh sosok dari pemimpin itu sendiri, yang mungkin lebih kepada feel-nya, empatinya juga, dan lebih bisa merasakan, karena kan wanita lebih kepada feel-nya ya, lebih, kalau laki-laki kan lebih ke logika ya, dan ya itulah salah satu perbedaan. Tapi perbedaan tersebut ya balik lagi gitu, itu kan sesuatu hal yang lumrah yang justru harusnya bisa saling menguatkan. Oke. 3 idola kalian terutama dari wanita, kalau boleh tahu siapa jadi? Susah kalau 3. Saking banyaknya apa ya? Ada banyak ya, sebenarnya ada banyak ya. Tapi apa ya menjadi salah satu trigger atau salah satu inspirasi kalian bisa berjuang sampai saat ini? Saski dulu mungkin. Kalau aku sih Najwa Shihab. Oh iya, itu pasti sih masuk list. Pasti itu kayaknya semua orang deh. Aneh kalau yang enggak tuh kayaknya aneh banget ya. Saskia siapa aja nih? Kalau aku mungkin Sally Rooney tadi, penulis itu salah satu penggerak isu perempuan dalam tulisan, menurut aku wow banget sih. Terus mungkin karena aku peminat film ya, Greta Gerwig, penulis dan aktor dan director juga, karena menurut aku narasi dia dalam mempotret perempuan di film itu sangat menarik dan sangat merubah industrinya. Mungkin satu lagi siapa ya? Mungkin Simone de Beauvoir, salah satu French philosopher yang aku suka sih, karena dia beneran memasukkan pencetus isu perempuan di dalam dunia filosofi sih. Oke. Kalau dari Diana sendiri? Kalau aku karena kebetulan lagi nulis tentang Jacinda Ardern juga, PM-nya New Zealand, itu pas aku baca-baca kayak beneran, wah ini perempuan keren banget nih gitu tuh. Jadi salah satunya, terus juga tadi Najwa Shihab, sama sekarang aku lagi sering ngikutin Cinta Laura juga sih. Ah iya benar, Cinta Laura memang wah vokal banget ya. Iya, Luar biasa. vokal-vokalnya. Dan ya terutama pada saat yang di Close the Door ya, yang ditanya soal itulah salah satu gitu ya. Dan ya itu sih mungkin perlu diangkat, karena kekerasan pasti akan ya terjadi, terutama mungkin ya tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga pasti pernah ngalaminya. Tapi balik lagi jangan sampai masa lalu itu justru malah diumbar ke publik dan juga tidak ditampilkan secara senonoh. Tapi ya itu balik lagi buat sobat Gamers juga, terutama buat yang perempuan, kita punya hak yang sama, kita punya kesempatan juga yang sama, tinggal bagaimana cara kita untuk bisa terus memperjuangkan apa yang ingin kita perjuangkan. Terima kasih. Makasih. Diana, Saskia, sukses terus buat kalian berdua. Oh, kalian berdua tuh sekarang udah masih kuliah atau udah kerja? Aku kerja. Saya masih SMA. Wow, Saskia masih SMA, aku kira kuliah loh. Emang tua mukanya. Aku ngira, oh ini pasti kuliah karena pemikirannya gila banget, luar biasa ya. Dan wow, mudah-mudahan nanti ada Saskia yang lainnya. Amin. Mantap. Yang pasti semangat terus buat teman-teman jadi Women Choice juga. Salam juga buat teman-teman yang lain. Pokoknya mudah-mudahan bisa makin menginspirasi, terutama untuk wanita di seluruh Indonesia. So guys, kalau gitu gue Aldi, dan tentunya sekali lagi kalau mau ikutin aktivitas kan bisa di mana, lihat media sosial kak tuh? Di Instagram Women Choice sama Twitter sama Women Choice juga __ kita. Termasuk ada tulisan-tulisan ya, yang pastinya akan jadi inspirasi juga, menjadi pemacu semangat buat kita semua. So, terima kasih gue Aldi, sampai jumpa lagi di Star Podcast.